Perkenalkan, nama saya Dian Dardi. Perkenalkan, nama saya Andrian Dwi Saputra. Perkenalkan, nama saya Penta Alif Imonono Wibisono Dengan NIM 23106510666. Dengan NIM 2310651063. dengan NIM 2310651078. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode bisection. Pertama-tama, yaitu kita membuat input dan pembuatan fungsi. Pengguna diminta memasukkan sebuah fungsi dalam bentuk string. Lalu string to function mengubah string menjadi fungsi anonim MATLAB yang dievaluasi, misalnya jadi add dalam kurung x kali akar 3 min 4 dikali x plus 1. Lalu yang kedua, AB adalah tebakan awal, batas, dan bawah dan atas. Lalu E adalah toleransi error atau syarat berhenti, dan N adalah batas maksimal iterasi. Ketiga, evaluasi awal. FA sama dengan F dalam kurung A dan FB sama dengan F dalam kurung B itu untuk menghitung nilai fungsi di titik A dan B. Lalu jika tanda FA dan FB sama-sama FA dikali FB kurang dari 0, tidak ada akar atau fungsi tidak memotong sumbu. Dan jika FA atau FB sama dengan 0, maka salah satunya adalah akar tepat. Lalu yang keempat, proses iterasi metode bisection. Menyiapkan log iterasi dan menyimpan sejarah akar. Lalu while titik tengah C dihitung, FC dievaluasi. Lalu menampilkan data iterasi dan menyimpan titik C. Lalu if hentikan iterasi jika akar cukup mendekati 0 atau interval terlalu kecil. Memperbarui interval berdasarkan tanda nilai fungsi. Jika FA dan FC berbeda tanda, akar ada di AC, maka B sama dengan C. Jika tidak, akar di CB, maka A sama dengan C. Lalu ini output dan plot fungsi akarnya. Untuk membuat grafik fungsi pada interval sekitar akar, menandai titik akar hampir hingga lingkaran merah, dan menandai semua titik hasil iterasi dengan tanda X hitam. Menampilkan legenda dan menyelesaikan plotting. Lalu di sini kita coba run, masukkan contoh, masukkan tebakan A nya 0, tebakan B nya 2, toleransi errornya 0.001, iterasi 100. Nah, seperti yang dikatakan, tidak ada akar dalam interval. Lalu sekian dari saya akan melanjutkan untuk penjelasan regularisasi di berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang metode regularisasi. Pertama-tama, sama seperti metode bisection, yaitu input fungsi fx sebagai string. Pengguna diminta memasukkan fungsi secara manual, contohnya x dikali akar 3 min x min 2. Lalu fungsi diubah menjadi bentuk evaluatif agar bisa dihitung, bisa menjadi dot dalam kurung x dikali akar 2 min x min 2. Lalu yang kedua,
input batas interval dan parameter iterasi. Interval AB menentukan batas pencarian akar, lalu toleransi dan iterasi maksimum digunakan untuk mengontrol kapan perhitungan berhenti. Lalu yang ketiga, validasi nilai awal. Jika fungsi tidak memiliki tanda yang berbeda pada ujung interval, maka program akan berhenti. Harus kurang dari 0 agar ada akar di antara A dan B. Lalu proses iterasi regula falsi. Rumusnya yaitu X sama dengan X2 dikurangi dalam kurung Fx, buka kurung Fx, buka kurung lagi X2 tutup kurung dikali buka kurung X1 dikurangi X2 tutup kurung. Rumus utama regula falsi yaitu menghitung X dari interpolasi linear dua titik ujung interval. Lalu dia akan menampilkan seperti contohnya jika di run. Kita masukkan ini 0, 2, 0.001, 100. Nah, dia akan menampilkan command Windows iterasi seperti ini. Menampilkan nilai interval A, B, nilai pendekatan X dan Fx. Iterasi berhenti jika nilai fungsi cukup kecil atau perubahan nilai X sangat kecil. Yang terakhir hasil akhir di sini mencetak. Lalu yang ketujuh visualisasi grafik. Karva fungsi X digambar dalam warna biru tebal seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu garis horizontal Y sama dengan 0 sebagai referensi akar, lalu titik-titik merah melingkar menandai setiap perkiraan akar pada iterasi. Lalu tanda panah atau garis menghubungkan titik-titik iterasi jika diaktifkan dengan plot. Lalu judul legenda memberi konteks bahwa ini adalah proses regula falsi. Kelebihan metode regula falsi adalah konvergensi lebih cepat dari bisection karena menggunakan pendekatan linear. Yang kedua, grafik membantu memvisualisasikan bagaimana solusi menuju akar secara bertahap. Sekian penjelasan metode regula falsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode Newton-Raphson. Untuk yang baris pertama, CLC sama clear. CLC itu untuk membersihkan tampilan command window serta clear itu untuk menghapus semua variabel yang ada di pas kita nyoba sebelumnya. Untuk ini input dari pengguna, ini function string untuk masukkan fungsi. Di function string untuk masukkan turunan F itu untuk meminta pengguna memasukkan fungsi dan turunannya ke dalam bentuk string, yang kemudian string tersebut diubah menjadi fungsi matematika menggunakan ini ya, F string dua fungsi. Untuk ini ada 3. Yang pertama masukkan nilai awal, masukkan galat, sama masukkan jumlah maksimal iterasi. Untuk yang ini inisialisasi. Iter ini maksudnya menghitung jumlah iterasi, serta X-false ini maksudnya untuk menyimpan nilai X di setiap iterasi yang nanti dipakai untuk grafik. Untuk fprintf ini maksudnya menampilkan judul tabel hasil iterasi. Oke. Untuk yang while true ini untuk mengambil nilai
X1 lalu menghitung nilai fungsi fx1 dan turunnya f aksen x1. Untuk ini simpan nilai x1 untuk grafik xVals n plus 1 dengan x1. Ini untuk menyimpan nilai x1 ke daftar xVals. Untuk ini maksudnya rumus metode Norton-Raphson. Untuk yang bagian ini galat relatif. Ini galat relatif itu menghitung bagian error yang dalam bentuk persen yang biasanya digunakan untuk menentukan apakah harus berhenti atau enggak. Untuk yang ini tampilkan hasil. Untuk yang ini syarat berhenti. Nah, maksudnya berhenti jika galet sudah lebih kecil dari yang ditentukan atau jumlah iterasi sudah maksimal. Nah, yang x0 sama dengan x1 ini maksudnya memperbarui nilai x untuk iterasi selanjutnya dan menambah jumlah iterasi. Yang ini menampilkan hasil akhir akar dari fungsi yang kita cari. Nah, yang bagian sini itu untuk kita pas sudah mencari nanti muncul grafik. Nah, yang bagian X-rank sama Y-rank ini untuk membuat data untuk menggambar grafik fungsi fx. Nah, yang ini figurnya. Jadi figur itu menampilkan grafik fungsi dan titik-titik hasil iterasi yang tadi di metode Norton-Raphson supaya lebih mudah dipahami secara visual. Baik, di sini saya akan menemukan hasil dari program yang untuk metode Norton-Raphson ini. Yang pertama, kita geser command window-nya. Kita run. Nah, yang pertama masukkan fungsi fx. Untuk contohnya kita ambil dari rumus yang ini. Itu salah satu akar dari fx sama dengan x kurangi 2 kurangi x per 2. Oke. Nah, contohnya kayak ini. Masukkan turunan f aksen x, contoh. Nih. Masukkan nilai awal x0. Kita lihat nilai awal 1,5. Masukkan galat toleransi dalam persen, contoh 1 untuk 1%. Oke, lihat ini untuk nilai galatnya 1% ya. Tuh, masukkan jumlah iterasi maksimum, misal 5 dah. Nah, untuk hasil iterasinya xi, fxi, f aksen xi, xi tambah 1, ea persennya. Nah, untuk hasilnya ini ya, iterasi 1, 2, sama 3. Akar aproksimasi 1,319074. Oke, mari kita lihat. Ini untuk iterasi 1, 11,64. 11,64. Ini 6377 nanti dibulatkan di 6,4. Iterasi 2, 1,8228. 0,22. Iterasi 3, 0,036. 0,036. Ya. Untuk akar aproksimasi 1,319074. Kita lihat hasilnya. Jadi akar fx x kurangi 2 x kuadrat adalah x sama dengan 1,319074. Oke, sama ya. Nah, ini untuk grafiknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode second.
Yang pertama di sini input fungsi dari user. Nah, fungsi dari fstr input ini untuk mengambil input sebagai string dari user, dan kemudian fungsi dari f sama dengan str2 fun, fungsi str2 fun ini sebagai untuk mengubah string tersebut menjadi fungsi yang bisa dievaluasi. Kemudian variabel f sekarang adalah fungsi fx yang bisa langsung dipakai seperti f1. Kemudian input nilai awal dan parameter x0 dan x1 di sini sebagai dua nilai awal tebakan akar. Kemudian PS di sini sebagai toleransi galat relatif maksimum. Terus max iter di sini jumlah literasi maksimum untuk mencegah perulangan tak hingga. Inisialnya Nanti pilih. Keluar nanti. lanjut aja, tadi potong. Iya, enggak. Kemudian inisialisasi. Iter di sini sebagai penghitung jumlah iterasi yang dilakukan. Kemudian EA, galat relatif, aproksimasi awal. Diinisialisasi ke 100% agar loop pertama dijalankan. Kemudian di sini ada fprint untuk mencetak tabel hasil iterasi. Kemudian proses iterasi. Selama galat relatif EA, toleransi ES, dan belum melebihi iterasi maksimum, proses iterasi dilakukan. fx0 dan fx1 di sini sebagai untuk menghitung nilai fungsi dua titik awal. X2 di sini rumus metode dari second. Rumus untuk mencari perkiraan akar berikutnya. Kemudian AABS untuk menghitung galat relatif dalam persen. Fprint di sini menampilkan hasil iterasi saat ini. Kemudian X0, X1, X1, X2 update nilai tebakan untuk iterasi selanjutnya. Kemudian di sini fprint untuk menampilkan hasil akhir. Kemudian di sini ada plot fungsi. Di sini fungsinya sebagai untuk memunculkan grafik ya. Yang pertama ada linspace x2 min 2, x2 plus 2, 200, membuat 200 titik x di sekitar akar x2 untuk plot fungsi. Kemudian ada fx sebagai nilai fungsi untuk semua titik. Kemudian ada plot untuk menggambar grafik fungsi fx sebagai garis biru. Kemudian ada plot x2 di sini menandai akar hampiran dengan lingkaran merah. Y-line garis horizontal Y0 sebagai referensi sumbu x. X-label, Y-label, Y-label, title, dan legend di sini sebagai label dan keterangan grafik. Oke, baik, di sini coba kita jalankan.
Kemudian di sini kita masukkan contoh soal. Kita klik dulu di sini, kita kasih titik agar tidak error. Kemudian enter. Masukkan tebakan awal 1,4. Kemudian masukkan tebakan awal X1 1,5 dan masukkan galat relatif yaitu 1%. Nah, di sini muncul iterasinya, akar hampirannya 1,320632 dan di sini grafiknya. X132 dan Y-nya 001719.